Ini semangat belajar terus kepada diri sendiri sing paling sulit. Nek belajar kepada orang lain itu paling gampang Mbak Wayu. Belajar neng wong liya paling gampang. Belajar neng ustadz paling gampang. Belajar neng ustadzah gampang. Neng mentor gampang. Belajar neng belajar neng aku gampang banget. Tapi aja lali kowe iki belajar tentang kebiasaanmu. Kalau ingin merubah nasib, ubah caramu bendina kowe berpikir dan bergerak. Nek kowe jek padha, tak jamin kowe tetep jek dadi wong kere. Semangat cah. Sabareng. Kita ning sedulur-sedulur UKM, usaha mikro burem. Ora usaha mikro kecil loh. Ora usaha apa OKB ki apa? Usaha mikro burem. Oh, usaha mikro burem UMG. Kita ki umile iki yo ngancani Pak Sutar ki usahane Pak Sutar. Alhamdulillah Gusti Allah maring rezeki sedulur-sedulur ki kerja. Paling suwi sapa Mbak Wahyu? Betah Pak. Iya Pak. Mbak Wahyu pirang tahun? Insyaallah 17 tahun ya Mem. 17 tahun cah, ya Allah Gusti. Terima kasih Mbak Wahyu. 18 tahun Mbak. Ngancani. 18 tahun. Oh, malah 18 tahun. Saya Mbak Wahyu karyawan 18 tahun. Mbak Sinta berapa tahun? 19 Pak. 19 tahun. Tapi saya kan wis diusaha beberapa, alhamdulillah. Restorannya kanan kiri iki. Karyawan yang terus sekarang menjadi pengusaha. Sekarang berapa bisnis kalau Mbak Sinta? Waduh. Ada 5 bisnis ada ya? 5 lebih. Alhamdulillah cah ki bos besarnya Pak Sutar ya. Bandari cah sing neng ndi ning terus ya. Semangat. Ngene cah ki aktivitasku hari ini aku tak rekam tapi nggak tahu nanti yang tak masukkan yang mana, tak seleksi, tak sesuaikan. Sebentar. Iya cah. Kok nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak buka ke. Monggo Pak Sar diteruske, aku buka ke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ili, Mbak Rin, Mbak Sinta, teman-teman semua. Pagi ini kita berkumpul silaturahim, intinya mempererat persaudaraan. Yang pertama itu, yang kedua kita saling belajar. Jadi mungkin forum ini dengan hadirnya Mas Limbar ini kan kita habis berapa tahun yang lalu ya. Saya dirindukan. Nah ini perkembangan dari yang terakhir kita berjalan bersama. Alhamdulillah sekarang udah ada kehadiran dari teman-teman muda, intinya di bisnis konvensional, dan sekarang alhamdulillah mulai menggarap di dunia digital yang dengan hadirnya Mas Tian, terus kemudian hadir anak-anak magang, terus ada juga Ayu, ada Anto, ada Sotik, sama Ruli, Sabrina. Di dunia bisnis yang kita sekarang tekuni bersama itu kan sebenarnya banyak hal yang kita harusnya saling tahu atau kenal lebih dalam. Misal gini, saya bolak-balik di forum kadang kan nyebut jenenge Mas Ili, mungkin juga nyebut Mbak Rin juga. Nah, alangkah baiknya ketika teman-teman juga nggak cuman ngerti fisik, tapi juga apa sih yang dikerjakan beliau-beliau itu, atau bahkan lebih dalamnya lagi sifatnya biasa sih, atau keteladanan apa yang bisa diambil dari staff figur yang hadir di tempat kita, terutama guru-guru kita. Jadi saya iman ketika sampean kenal tapi ora gelem ngeduk sak jero-jerone apa yang dihadirkan oleh beliau itu. Nek gur sekedar ketemu tok tapi ora ono dialog yang lebih dalam atau mungkin kenal lebih jauh lagi kan eman-eman. Bahkan ketika satu sama lain kita sebenarnya harus kenal suwe tapi ternyata kekancane itu kurang raket, atau bahkan rasa empatinya untuk saling nresnani itu kan kadang lewat dialog-dialog yang sederhana itu kan kita nampak kualitasnya. Dan saya
mengajak teman-teman untuk terus memperbaiki cara, karena Adil nggak berhenti nanggon level apa ya, cekak aus atau asal jadi, tapi dia caranya ketika semua yang kita kerjakan itu selain kualitas juga ini loh, rasanya kan kudu marem itu loh. Makanya di situ kan ada unsur kepedulian, ada unsur empati, ada unsur saling jaga, itu harus benar-benar dipakai semua. Karena bisnis yang kita jalankan lagi-lagi kan sifatnya keguyuban, kegotong royongan. Kita udah banyak sering mendengarkan teman-teman di tempat lain, dalam ini di JRU itu, di Jeruhab itu, bahwa ternyata contoh-contoh yang kita sering tangkap itu kan memang kerukunan yang benar-benar membuat bisnis itu jadi lebih sustain, jadi lebih umurnya panjang. Dan saya berharap di mana ini kan si bangun Mas Ili langsung falah itu, si bidani kan Mas Ili dan saya cuma bantu sih awal itu. Tapi ternyata sampai durasi sepanjang ini kok Gusti Allah kayak apa ya, umur panjang, dan ini masih terus berlangsung ke depan insya Allah. Dan ini kan nek arak di Jogo, arak di rumah tenan kan eman-eman. Jadi saya berharap teman-teman semua peduli terhadap Tresnon ini kudu luwih tenan, dan ayolah kita semakin banyak belajar cara kita mencintai itu benar-benar apa yang pas gitu. Itu pembukaan saya. Mbak Sinta mana, Mbak? Terima kasih Pak Ili, Mbak Arin. Sama-sama, Mbak. Ramunya, ya ini sebenarnya forum yang sangat dirindukan, dan juga saya pengen banget Pak Ili hadir di tengah-tengah kami. Lama banget mungkin dari teman-teman mungkin yang kayak Mbak Mega, Rina itu kan, yang anak-anak baru itu kan belum tahu perkembangan komunitas Jeruhab yang saat ini. Forum ini adalah forum yang saling berbagi aja, sharing santai untuk mensupport, memotivasi diri kita masing-masing, gitu. Merefresh pikiran, fokus kita, gitu. Dari mungkin yang teman-teman Pusponjolo ini kan perwakilan Pak Ili, jadi tidak semuanya. Jadi harapan saya yang menjadi undangan di sini itu nanti juga berbagi sharing di Pusponjolo. Oh kemarin ada forum sharing di Kalisari dengan Pak Eli ini loh. Nah ini adalah yang di Pusponjolo ini tim inti Pak Eli. Ini jadi, ya. Jadi nanti bisa saling berbagi di Pusponjolo apa yang didapat di sharing pada hari ini itu berbagi manfaat yang di sana. Semoga ini bermanfaat untuk kegiatan kita, untuk keluarga kita, juga untuk pribadi kita. Itu sih. Waktu kita panggil Pak ya, jadi kita fokus mendengarkan apa yang jadi saran dan arahan dari Pak Ili. Arahan iki cah ki sinau karo Mas Sutar, ki mbien cah nom sempat belajar dulu ya Mas Sutar. Berapa tahun Mas Sutar kanggo pembukaan konco-konco ki? Mas Sutar tuh 96 sampai hari ini 26 tahun. 26 tahun. Jadi Mas Sutar ki istiqomah banget karena 26 tahun bareng karo diriku. Ini sedulur-sedulur muda di salah satu pendampingnya Mas Sutar. Ini ya no Mega Cahundip lulusan matematika, yes, cah keren-keren nih, cah nom-nom kabeh, kayak antok kayak YouTuber kayak. Keren. Mau latihan sempat sharing. Ngono cah iki aku tak sithik-sithik. Muga-muga iso ngek manfaat, tapi tekan timbuh mungkin sinau ya terus rakno rampunge. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ngene aku cuman ngewatke wis sedulur-sedulur muda sambil disambi ya minumnya. Monggo silakan disambi sing do watuk-watuk iki lho. Mbak Bayu diunjuk sik Mbak Bayu ben enak. Enggak, tapi sambil diangetan diserutupi. Jadi ngene sedulur-sedulur nom, sedulur-sedulur muda. Tadi Tian sudah cerita, kemudian Indri juga cerita. Semua orang sekali lagi pada akhirnya punya kesempatan yang sama ya. Aku selalu mengingatkan bahwa
berhasil, sukses, sugih, pinter itu hak semua orang. Karena Allah itu memberi kesempatan itu. Aku memulai hidup dari kalangan kelas bawah banget. Bukan hanya kelas bawah, tapi aku hidup di keluarga yang kebetulan beruntung karena bapakku tentara. Tapi yang tidak beruntung adalah aku hidup di daerah yang sangat kumuh. Hidupku kalau aku bilang sampai remaja rusak. Rusak wis tuh kalau cuma minuman keras, judi, orang nikah cerai. Itu di daerah Gonku, di daerah aku nggak berani sebut tempatnya, tapi di tengah kota Semarang, itu di belakang balai kota. Itu kumuh banget karena ki pada nek omahku kanan ki becak ya Pak, nek biyen garasi becak. Jadi ini garasi becak ngono terus ngono lapangan cilik ngono, lapangan badminton. Nek judi itu ya di depan gitu. Itu bukan hal yang tabu waktu kita kecil, aku kecil itu judi, terus omongan asu, bajingan, ini bentina ini kayak gitu. Anak-anak kecil itu ngomong alat kelamin itu setiap hari dan termasuk aku pasti. Dan itu sudah bukan peristiwa yang bagi orang Semarang asli tengah kota gitu bukan sesuatu yang rendah, itu biasa di mana-mana. Mungkin beruntung ya hari ini mungkin itu jadi kekerasan. Kalau dulu enggak. Dulu itu semua orang ngomongnya gitu. Cacil ketemu melaku, ya asu gini. Itu udah terbiasa. Ya mungkin sekarang masih ada ya, tapi kan daerah-daerah tertentu. Balik lagi bahwa semua orang punya kesempatan sukses. Apa meneh nek ndeloki sekilas yang diceritake Mega punya kesempatan sukses lebih besar dibanding yang lain. Kenapa aku bilang nek Mega punya kesempatan lebih besar? Karena dia ibarat sebuah tangga, dia sudah memulai satu tahap di mana dia minimal kuliah ki paling ora entuk pintere lah. Nah ora entuk pintere nomor 2 adalah duwe sedulur atau duwe kanca-kanca waktu zaman kuliah. Ngono ta? Mek kira-kira kan ngono kira-kira. Nah tapi apakah kemudian kuwi ilmu, apakah kuwi sedulur atau kanca kuwi apakah iso mbok konversi apa sih? Nggo bahasa sing gampang ya, mbok bungkus ilmu konco iso rak mbok bungkus terus mbok sama dengankan dengan rezeki yang berarti adalah keterikatan yang kemudian itu nanti ujungnya jadi uang, namanya earn itu hasil. Mereka beruntung karena sekolah yang undip dan lulus matematika meneh. Pemilih aku dalam hal ini rak pernah sekolah karena di daerah kumuh pengaruhnya luar biasa buruk. Dan pada saat aku SMA aja itu tersiksa. Aku sekolah SMA sangat tersiksa karena orang pengen ning SMA kepengin ning STM. Tapi wong tua aku rak marengke. Sementara aku sekedar aku cerita ya, aku dilahirke saka wong tua sing usiane nglahirke aku usiane wong tuaku 42 tahun. Kalian bayangkan. Dan aku anak nomor 11. Jadi bener-bener produk yang sangat terakhir, produk yang orang tua itu dalam keadaan yang sudah capek. Itu beneran terjadi Mek, ning hidupku itu. Dan tentu oleh hasil seperti itu aku bisa mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan melahirkan aku dengan posisi tidak adil. Pada saat itu terjadi di pikiran itu, dan itu biasa kan, biasa nek wong ra puas kan mesti nyalahke alam lah, nyalahke Gusti Allah, nyalahke wong tua, nyalahke lingkungan, semua orang disalahin kan gitu. Itu kan kebodohan luar biasa pada saat itu ya. Nah aku justru kasarannya ini tak cepet ke. Aku bisa kemudian belajar nek wong Islam jenenge hafalan takhilun. Sing jenenge ana diulang-ulang lebih dari 10 kali kata hafalan takhilun ini bahwa kowe iki karo makhluk lain yang diciptakan Allah itu kan selain binatang kan tanduran sing dihidupkan itu. Gusti Allah ki nguripke kita sebagai makhluk itu kan ada 3. Tak gawe 3 sik gampang. Kono sijine setan, tapi aku ora ngarep ngomong ke setan. Ora ngomong ke malaikat, tapi ngomong ke 3 sing kita bisa fakta menyatakan itu bahwa iki clear, iki tanduran jenenge. Oke, iki clear, iki fix, iki jenenge binatang, iki kucing, iki asu, iki boyo gitu iso memastikan itu. Oh, iki nek tanduran iki anggrek, iki apa gitu. Sisi lain adalah satunya adalah manusia. Lah,
manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di dalam kitab apapun mengatakan begitu. Mergone yang membedakan antara binatang iki padane iki tanaman, yang membedakan dengan manusia adalah manusia diberi akal. Akal iki akal iki sing tak sebut paling sithik telu. Akal pertama pikiran, jenenge nalar, logika. Kayak kowe to mau ndri, kowe mau dikai target 5 juta untuk 7 juta misalkan gitu. Itu karena kowe nganggo logika. Terus kok iso ngono? Karena yang kedua kowe nganggo emosi, nganggo akal, namanya iki akal pikiran, iki namanya akal hati. Akal hati ki ngene iki. Nek kowe kira-kira to ndri diunekke ayu ngono ki kira-kira seneng gak? Nah, kowe sing menyangkut kenapa kowe seneng bilang iya itu karena hati itu akal emosinya yang mengatakan alhamdulillah kok diunekke ayu. Ngerti ya? Tak ulang. 1 akal pikiran. Pikiran ki ya kayak kowe lho, Mek, misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Misalkan 4 kali 4 sama dengan 16 misalkan gitu. Nganggo pikiran. Terus nganggo akal emosi. Akal emosi ki nganggone rasa. Tiba-tiba kono aku ngonekke Tian misalkan, Tian kowe ki asu. Nah, aku mending asu ki kan langsung tersinggung. Apa tuh maksudnya? Atau bahkan wis ngerti masalah kowe diunekke asu mbok. Iki nggo bahasa kampung mah wong marginal ra usah itu pokoke ngono. Kira-kira ngono. Biasakan dengan bahasa-bahasa yang sebebas ini supaya kowe iki cepet mlebumu, cepet nyerepmu. Sing ketiga ana akal. Sing akal iki padha karo binatang karo padha karo tanaman. Tapi bedane nek ning tanaman atau binatang namanya insting. Nek menungso jenenge naluri. Naluri ki gunane posisine piye to Mas? Misalkan kowe iso nggunakake naluri ning syaraté antara emosi dan antara pikiran ki kudu mbok dukke. Dadi aja akeh mikir ning nggone pikiran, ning juga aja akeh nganggo rasa. Gunakake naluri. Naluri ki misalkan ngene iki. Naluri itu gabungan dari kecerdasan ini akal dan kecerdasan emosi. Tapi masalahnya dia nggak bisa diukur, nggak bisa dipantau, dan dia munculnya akan tiba-tiba. Contohnya gini, nek iki ana geni ning ngene, tanganmu nyedak, akan menjauh. Ngerti maksudku? Nek misalkan dijiwit langsung menghindari. Iki jenenge naluri. Misalkan binatang, kucing gitu, biasa mbok lus-lus gitu, kemudian tiba-tiba kowe nggawa sapu ngono, sapune mbok tuthuk ndase kan kucingnya kan mbuh melayu mbuh apa. Iki jenenge insting mereka kalau binatang. Lah kita sering lupa tidak menggunakan insting, tidak menggunakan naluri. Naluri iki ngene iki misalkan. Kowe nek ngene misalkan ini Ndri. Misalkan kowe nikah to Ndri. Kowe kira sah takon bagaimana seksual itu harus dilakukan. Karena kowe kok bagaimana kemudian proses antara wong lanang karo wong wedok, kowe ora perlu dipelajari karena kowe nalurinya tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena rangsangan, oleh karena ya itu yang disebut orang nggo pikiran ning juga ngurangi emosi. Bukan tidak sama sekali memakai, nggak bisa, tetap harus dipakai. Tapi ono sisi yang kadang-kadang kita tidak banyak menggunakan naluri, yang ini yang dilupakan di bangsa kita, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah ora diajarke. Sekolah-sekolah itu kebanyakan hanya mengajarkan tentang bagaimana cara berpikir atau logika pikiran. Kemudian logika hati, akal hatinya itu nggak banyak dipakai, emosi itu nggak banyak diajarkan. Apa meneh tentang naluri, yang disebut kata binatang itu insting. Nah ini yang kemudian di tempat kita di rumah apa jenenge? Gini. Kita nyebut sebagai apa? Kalisari. Di rumah Kalisari ini kalian tuh diajari Pak Sutar kaya ngono. Makane cah tak kandhani sederhana. Awakmu to ora usah ngenteni. Nek kalian mau kepengin berhasil di sini, segera nalurimu ki uripke bahwa aku ki iso ngene, ngomong karo Pak Sutar, ngomong karo Mbak Sinta. Tak jamin cah, yakin disupport.
Kenapa aku bilang begitu? Karena dari awal siapapun di tempat kita tuh berhak sukses. Siapapun di tempat kita selama itu masih karyawan berhak berhasil tanpa terkecuali, titik. Iki wis dadi kesepakatan kelompok, kesepakatan ekosistem. Neng masalahnya kowe iki ora nganggo nalurimu. Misalkan naluri sing tiba-tiba begitu diomongi ngono, wah kesempatan. Harusnya itu yang kamu hidupkan. Naluri keberanian maksudnya. Keberanianmu soalnya kowe dikek kesempatan kowe ora bakal ceblok kowe ora nganti duit tok. Kowe jatuh ki lho ora bakal nganti duit. Sedeng mau ya sing jenenge Ayu wingi diomongi karo Pak Sutar, piro kasmu yuk saiki? 15 juta. Dikongkon Pak Sutar ngentekke lho. Karena nek kowe ngentekke iki berarti wis tanggap pinter. Dianggap karo Pak Sutar pinter. Ngerti logikanya yuk? Soalnya logikanya piye yuk jajal kowe ngomong. Karena iki ben-ben. Enggak, kowe logikamu ben kowe tumbuh. Piye yuk jajal misalkan karo Pak Sutar ngomong, "Yuk entekke yuk. Duitnya ono 15 juta." Jajal yuk 15 juta iki caramu ngentekke piye? Nah, ini kan bisa jadi obrolan ini gojekan santai. Ya Pak, kalau dari Ayu 15 juta itu buat ngembangin Bukan yuk, tolong. ngembangin itu Pak, ngembangin usaha kayak buat portofolio animasi itu dari ilustrasi juga bisa, jadi kayak ngelempar pekerjaan terus sama buat gaji Ayu sih Pak. Nah, dari 15 juta itu ketika kowe wingi ditawan karo Pak Sutar kuwi kira-kira kowe gelem apa ora gelem? Mau. Berarti arep mbok lakokke. Iya. Nah, saiki pertanyaannya ben disaksikke sedulur-sedulur sing liyane. Ini kesempatan buat yang lain soalnya. Jadi kalian kalau udah diberi kesempatan sampai enggak diambil, sampean ki ora meng jireh, tapi goblok. Dadi awake dhewe iki wis dari kelas masyarakat kelas bawah. Yo nek goblok rak apa-apa ning kudu wani. Lah wis miskin, ya toh? Goblok, kok jirih. Itu yang dilarang. Orang miskin itu pokoknya dilarang penakut. Orang miskin itu dilarang jadi penakut. Terus yuk rencana kerjamu piye? Nah, ceritake buat belajar yang lain. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Kalau dari Ayu, Mm-mm. tetap yang buat timeline yang biasanya Ayu buat seminggu sekali itu Pak. Mm-mm. Terus sering ke mentor sama Mas Tian, Mas Koli juga tanya-tanya tentang animasi, Oke. tentang bisnis usaha gitu Pak. Terus belajar dari buku, dari lihat YouTube juga buat upgrade skill animasi juga. Ya oke, Iki kan omonganmu kan abstrak, ya. Ben kanca belajar. Kowe iki arep gawe bisnis apa? Terus carane pelan-pelan piye? Nah. Kalau bisnis yang sekarang masih aku jalanin itu bisnis animasi. Animasi cah, oke. Itu buka di Fiverr. Oh, di Fiverr. Jadi platformnya Fiverr. Tapi buka di Fiverr kalau ada informasi gini, buka Fiverr beneran. Jangan-jangan Fiverr itu satu-satu buat Mega, buat siapa? Sudah dilan sugi awakmu. Terus, tapi I will send kan ngono to, I will send, aku akan mengirimkan kamu animasi apa misalkan ngono. Yeah. Terus sama update buat stok di Kreatif Fabrika. Oh, arep gawe stok ning CF Kreatif Fabrika, cah buka kabeh Kreatif Fabrika kuwi apa? Kowe nek gelem sinau pasti iso. Wong kowe cah nom-nom ya mesti pinter ya. Terus kok dadi animasi karo gawe stok ning CF terus. Udah baru itu. Ya wes kuwi silakan. Cukup yuk. Terima kasih banget ya. Ini kanggo pemicu obrolannya pemilik sih, jadi lebih memudahkan teman-teman belajar buat semua. Jadi intinya gitu ya. Semudah awake dhewe iki arep belajar apapun, kayak misalkan Ayu mau contohnya toh yang atau buat Anto atau buat cah magang ngeruli karo Sotik dik. Jadi kowe kan wis ngerti toh Microstock iki kaya apa kan kebayang. Nek kowe saiki dibekali saka SMK-mu saiki magang ning kene, nek SMK-mu kuwi adalah visual, padahal kuwi hanya Microstock tok kuwi lho. Cah jero iki ana sing utang iki hampir 100 juta. Jenenge Mas Isal. Faisal Kamal. Mentormu Kak. Faisal Kamal. Hampir 100 juta. Itu lunas hari ini, dikerjakan kurang dari 1 tahun lebih dikit. Lunas. Pekerjaannya hanya
ngupload ning ngene Kreatif Fabrika. Iki tak buka iki. Kan ini aku buka ning pabrik ning umum. Nek umum tak bukake kowe apa meneh wong jero. Kowe arep takon apa wae ayo. Artinya, sekali lagi aku menegaskan betapa Allah itu sudah memberikan semuanya yang dibutuhkan manusia di alam raya ini. Masalahnya, apakah kita ini benar-benar ingin bangun diri kita menjadi lebih baik? Apakah diri kita itu pengen benar-benar sinau bagaimana diri kita itu, tadi aku bilang, urip dimulai sekolah keluarga sopo, akan mulai dari situ, dari keluarga siapa, kayak Tian bapak iki, ibu iki, tapi bapak saiki almarhum sudah wis tindak, itu wis meninggal, saiki tinggal ibumu, sementara ibumu maaf sekarang jadi apa, ngomong di tetangga, terus dirimu harus nanggung keluarga, kasarnya gitu. Nanggung keluarga, nanggung rumah. Apakah itu masalah? Enggak, karena justru Tuhan memberikan beban ning kowe iki. Kemudian kalau kowe sadar bahwa otakmu mikir bahwa itu jadi tanggung jawab, itu yang namanya tanggung jawab itu bukan beban. Kita sering salah menganggap beban itu bukan jadi tanggung jawab, atau tak balik. Kita sering salah bahwa tanggung jawab kita itu diambil karena kemudian jadikan beban. Nek wong Jawa berarti ora iso mikul dhuwur. Berarti nek ora iso mikul dhuwur iki, ora iso mikul ngene iki, entep. Berarti kentepan. Ketibanan karo beban kuwi. Keberatan karo beban. Itu sing salah. Mergone apa? Sekali lagi, afalan takilun mah kowe ora gelem ngaji karo awake dhewe. Awake dhewe iki seringe kesusu ngaji karo wong liya. Padahal wong liya iki kan dikarep. Bu arep ustate dhewe arep mentore dhewe baik Pak Sutar apapun jeneng umile kuwi kan dikarep nek ngandani kowe. Ora ana kok apa meneh sing ngandani wong sing ora berkepentingan kuwi, misale ana satu tempat sing iki tokoh. Lah tokoh kuwi kan kepengin ditonton. Yang kita lupa di dalam Quran, di dalam kitab apapun sama, Mbak. Kowe nek arep ketemu aku, Gusti Allah ngomongnya ngono. Golek ana aku malahan. Tapi aku tuh awakmu ngerti awakmu dhewe. Jadi kalian harus tahu dirimu sendiri, karena aku tidak lebih jauh dari urat lehermu sendiri, leher iki. Kowe mengatakan awe jatuh lah, awake dhewe ra gelem maca tentang diri kita. Itu kajian-kajian yang dimanapun tuh sama pasti itu. Nek wong liya ngomong apapun pasti di kepentingan. Jadi aja selalu percaya karo apapun yang diomongke gurumu, bapak ibu kita, orang yang paling kita cintai. Jangan pernah percaya semata-mata. Maka panggil yang disebut kata tabayun itu. Kata tabayun itu, engkau tabayun ki berarti tidak mempercayai apapun yang orang lain katakan. Ora salah karena kuwi bener. Tapi kowe ora cukup nek tabayun ora mbok jawab. Makanya kowe ana turunane jenenge muhasabah. Muhasabah iki ngobrol mbek diri sendiri, Mbak. Nek tabayun ini mempertanyakan, kemudian mempertanyakan orang lain atau mempertanyakan sebuah pendapat atau sebuah sikap, itu sangat gampang, luar biasa. Kenapa? Kamu bisa cek sekarang di YouTube, kamu bisa cek di Google, kamu bisa cek di mana-mana, dan itu sangat terbuka. Aliran apapun yang sedang kamu akan belajar, tidak apa-apa. Semua aliran boleh dipelajari, tidak apa-apa. Tapi jangan buru-buru, pelajari dulu semuanya apa yang ingin kamu masuki. Itu, Mbak. Buat siapapun ini kan tidak berlaku kepada Tian, tidak berlaku kepada Om Mili, ini berlaku kepada Mbak Sinta, Om Sutar, atau siapapun orang yang hidup di alam raya ini di Indonesia harus memperlakukan dirinya itu mencari Tuhannya dulu. Sebelum mencari Tuhannya, dia harus ngerti kelakuan urip iki kaya apa. Nek ngerti kelakuan urip iki kudu ndeleki, kudu namanya bercermin awakku ki putrane sapa, uripe ning ndi, ilmu kaya apa. Makanya kemudian kita dituntut untuk belajar itu, Mas Sutar. Ya itu, Mas Sutar. Makanya kalau ketika aku sudah belajar, yang disebut belajar itu ora cukup nek ora jenenge kita ini ikra atau membaca apapun, Mas Sutar. Kedua, apakah membaca cukup? Ora cukup loh, Yan. Seduluran juga, misalkan Mega gini. Nek kowe ngene Mega, misalkan kowe ngerti nek misalkan katakanlah siapa misalnya, ayo kowe. Enak yo ayo ya, wis dikek kepercayaan kon ngentek kredit 15 juta. Lah mbok kowe nganu apa njaluk hal yang serupa.
Kenapa aku ngomongnya kok masih mega? Lah kowe iki percuma to dadi sarjana kampusnya luar biasa. Nek kowe goblok berarti sing salah kampusmu. Tapi aku sedang mengatakan, loh yo ora iso kampus ki mesti memperlakukan kehidupan mahasiswa dimanapun ya kayak seperti itu. Kampus itu kan wis kampus wis ngono kuwi. Regulasinya wis kaya ngono kuwi. Dosenmu wis ngono kuwi. Mesti isimu tiara teori tok isine. Nah, kowe iki iso mengimplementasi atau menerapkan ilmu sing saka kampus kuwi ning masyarakat real kuwi. Nah, masyarakat real kaya kowe ambut ngene karena kowe jari sarjana, kowe ngomong karo Pak Sutar. Tapi syaratnya tanggung jawab pun ning nggone kowe to Mega ning nggone sing di istilah dibebanke mau kae ora jadi beban, tapi tanggung jawab. Kowe ora mung sekadar mengatakan bahwa mentore Mbak Sinta nek kowe ora tau nyedak karo takon Mbak kok kowe saiki uripmu penak men to Mbak kok ya ngantor wae kok ya jame sak karepmu dhewe. Ya kan ngantor kan sakjane sak karepmu dhewe. Terus kok kowe ngantormu kok sembarang tempat kok iso. Kowe kadang-kadang ora mlebu bareng kok ya ora masalah. Kok iso? Padahal yang jenenge Mbak Sinta ki mbiyen karyawan, sing jenenge Pak Sutar ki mbiyen karyawanku. Tapi kan tidak semua orang ya kemudian maaf ya bisa sepaham gitu. Satu, Iqra membaca loh. Maca diri sendiri itu loh. Karena orang gelem maca diri sendiri, urung-urung kakek kena pengaruh liyane. Mergo napa? Kemudian karena kenapa kok gampang kena pengaruh? Misalkan, ya karena ada iki menganggap tadi sungkanlah, ra enak lah. Piye yo? Engko ndak dipiyeke. Karena itu semua. Makanya aku selalu bilang, semua orang itu kan punya kepentingan. Bahkan bapak ibu kita itu punya kepentingan. Cuman apakah kowe mempercayai bapak ibumu? Nek bapak ibumu kuwi ngongkon kowe dadi karyawan ning nggone pemerintahan dadi PNS misalkan. Tapi kowe pertanyaane kowe gelem ora dadi PNS nek kowe disiapke duit kanggo nyogok. Ning nuranimu kan mengatakan enggak mau. Ning kowe kan karena wis disiapke duite ning bapakmu atau ibumu ngongkon dan kowe dengan sangat mudah lah wong disiapke wong aku garek manut. Padahal nurani mengatakan jane rak gelem. Kebayang maksudku? Pak Sutar adalah contoh sing disiapke karo bapake, ibuke duit nyogok dadi polisi. Ini contohnya Pak Sutar. Waktu itu pirang puluh juta Pak Sutar. 60 juta. Disiapke zaman sekitar 26 tahun yang lalu disiapkan 60 juta kanggo nyogok polisi. Dadi polisi maksudnya. Dan itu by data, ada datanya. Maksudnya gini, aku ngomong gini di tempat terbuka. Ya kan semuanya sudah mengatakan itu, bukan hanya aku, semua orang. Dan terus datanya mengatakan iya, saya arep munggah pangkat kowe kudu ana duwite. Lho bayangke ngono. Tapi apakah pertanyaan nuranimu kuwi wani nolak? Wong ora kowe jane rak gelem tapi kowe mbok paksa. Nah, segala sesuatu nek jenenge Iqra iki gampang. Mulailah dari hati nuranimu yang bener-bener nurani, makanya nalurimu ketemunya nurani. Bener-bener saka nuranimu, saka nalurimu tenan sing mbok uripke bahwa aku ki nek misalkan arep nolak, tolak wae. Ora usah kamu meributkan itu, namanya Iqra. Kedua mau seduluran. Aku balen Iqra, kemudian seduluran. Kemudian terus semangat untuk belajar segampang kuwi karena kata seduluran kuwi angel, makanya kuwi wis ning di kesempatan mau to Mega nek seduluran kuwi mbok buktike bahwa ki seduluran tenan kuwi mbok dolane ngene Mbak Sinta, kuwi mbok dolane ngene takon-takon karo Indri karo Ayub misalkan kepengine padha kaya kae. Aku mengingatkan kuwi sih bahwa ayolah kita iki seduluran tenan, bahwa kuwi iki ya kudu njaga iki disebut analogine nek misalkan iki falaki mbok anggap omahmu, makanya ibarat kini misalkan omah atau Mbak Sinta ini kan dihidupi oleh tanduran-tanduran ini apa sih, pohon-pohon di sekitarnya supaya iup gitu. Lah kowe iki kabeh iki ibarat bisa jadi dianggap sebagai tanduran nih. Lah kowe iki kudu njaga bener keteduhan dari atau rumah itu. Makanya yang sangat berbahaya ketika masalah seduluran, kowe kadang-kadang sing dadi marai kisruh ki hal-hal yang ora ana kepentingane ning ngene jero omah kuwi saka njaba digawa ning ngene ning jero. Itu yang siapapun ya tanpa terkecuali di sini aku tidak mengatakan A B C D, tapi nek aku ngomong ini krasa dhewe masing-masing termasuk aku tentu bahwa aku ki selalu duwe kepentingan pribadi
supaya aku memanfaatkan komunitasku, memanfaatkan Mas Sutar, memanfaatkan Mbak Sinta, semua tanpa terkecuali. Tapi ki mbok waca kaya ngono ki, mbok ikrok meneh, mbok sadari, hati-hati apa-apa ki. Makanya kowe entuk nggawa segala sesuatu seduluran ki, selalu segala sesuatu sing becik, sing apik. Nek kaitane kita ini ning gone analog ini lagi-lagi aku ngomong falah ki kaya omahmu, bagaimana ini menjadi tempat berteduh. Nah kowe bayangke we sing ketiga ki memberi semangat kepada rumah itu terus menerus. Dadi kowe nek iso ya tambah lebih banyak menciptakan keteduhan di rumah itu ya apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Makanya semangat belajar terus kepada diri sendiri sing paling sulit. Nek belajar kepada orang lain itu paling gampang. Paling gampang Mbak Wayu. Belajar ning wong liya paling gampang. Belajar ning ustadz paling gampang. Belajar ning ustadzah gampang. Ning mentor gampang. Kowe belajar ning kowe belajar ning aku gampang banget. Belajar ning Pak Sutar gampang. Tapi aja lali kowe iki belajar tentang kebiasaanmu. Karena uang sukses itu, uang berhasil itu adalah satu selalu. Dia merubah. Gini. Kalau ingin merubah nasib, ubah caramu bendina kowe berpikir dan bergerak. Nek kowe jek padha, tak jamin kowe tetep jek dadi wong kere. Tak ulang. Jadi nek kowe kabeh kepengin dadi wong sugih. Sugih sedulur, sugih ilmu, hasil engko sugih duit. Ning syaraté kowe kudu merubah tata kelola atau cara hidupmu di masa kemarin atau beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Hari ini kamu mikir, apa ya kira-kira yang membuat aku itu hidupku kok mengnasibi sakmene tok. Dan bukan takdir ya aku bilang. Takdir itu sesuatu yang sudah kita nggak bisa ubah, tapi nasib itu iso mbok otak-atik. Dan itu sangat dimungkinkan, tidak apa-apa. Dan Tuhan itu selalu, Allah itu selalu sesuai persangkaanmu, sesuai sing mbok sangkai itu pasti iso. Tinggal kowe kan mempersangkai dirimu baik atau enggak. Contohnya Pak Sutar we. Pak Sutar kan kowe ngerti, biyen mula bukane bener-bener umur 18 melu aku, ya Mbak ya. Kemudian pada saat umur 18 we ijazah urung dijisuk ning SMK. Memang rekoso sampai tahun 96, rekoso sampai tahun 2000-an ya Pak Sutar. Sekitar 6 tahun. 4 tahun. Susah Pak Sutar 4 tahun. Hasilnya saiki karyawan Pak Sutar ini sekarang ratusan. Padahal gue ngerti dibanding kalian yang anak kota, anak Semarang, Pak Sutar ini can desa ya. Omah iki nggone pinggir laut. Cedak segoro kono kae waduh. Waduh banget. Kowe nek Bantul iki ijek kota. Kowe Bantul ijek rono meneh, Mega. Dadi iso waduh banget kono Mega. Bayangke Pak Sutar ki ora wis wong desa. Kuwi desa banget karo tengarane jek apik, tengaran ku nyeritaku jek bagus. Kuwi cedak kono le, cedak Pak Sutar kuwi. Dadi kuwi ora usah belajar nyang ndi-ndi, kuwi belajar saka Pak Sutar wis jelas. Bener-bener ngubah nasib. Kuwi to antok kuwi. Ya kuwi ngerti to antok. Simboke Pak Sutar kaya apa nek nyeluk apa Simbah apa? Budi. Budine Pak Sutar kan ya. Pak Sutar putra tunggal. Budine biyen karo Pak Dene kan dodolan warung kelontong kecil kan, ibu memang dodolan bubur to Pak Sutar. Jadi saiki kira-kira modali wong dodolan 100 bubur ngono jentrek-jentrek ning sepanjang dalane Pak Sutar kae iso saiki to. Gitu Pak Sutar. Lah iya to, tenan to. Makanya kowe bersyukur to, kowe sinau karo Pak Sutar tenanan. Ya aku berharap teman-teman yang lain juga. Terutama aku sekali lagi mengingatkan pada teman-teman yang muda, Ruli. Jadi ora ono urusan karo nasib wong tuamu, kowe nek kepengin ngrubah nasibmu, kuwi ora ono hubungan karo wong tuamu, tidak ada hubungan. Tapi bener ke caramu mikir yang kowe nek misalkan ngomong ning ngene kowe ora entuk sepanjang kuwi, kowe kudune ngerti maksudku. Nah, wis kowe ngerti sinau dhewe kan kowe ngerti. Oh iya kamu kepanjangan, oh hal yang teknis. Padahal diperlukan yang ini substansi berpikir. Karena ngomongke mempengaruhi baik yang seperti ini aja sulitnya luar biasa. Kowe nek dipengaruhi sithik elek wis senenge cepet langsung mbok respon. Begitu sulit ya pengaruh baik yang harus bisa dimasukkan ke kita bahwa kita ini benar-benar memprasangkai baik tentang kita. Jangan karena orang lain. Bukan karena orang lain yang mengajak atau bukan karena orang lain yang menyuruh, tapi benar-benar karena kita memprasangkai diri kita baik.
Ngoten Pak Sutar. Pokoknya belajar terus Mbak Sinta, gas-gasan terus. Sing nom-nom ki mega semangat mega cah nom. Wis ayu. Wis dijamrung. Ayo, sing liyane iki ya kuwi penting kaya ngono kuwi ya. Karena kuwi perasaan kamu terhadap dirimu dhewe. Siapapun. Ngono cah, pokoke semangat ki karo Pak Sutar juragane gas-gasan terus. Iki gue praktek 10 menit tak cuplek hasil ngobrol-ngobrol tak pilih Mbak ora sembarangan. Ya, makasih Kak.